Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini, untuk kita bersama-sama mempelajari agama ini, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, yang ini merupakan kewajiban yang diembankan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kita mempelajari atau membahas kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Sadhan hafizahullahu taala, di mana kita masih di dalam pembahasan tentang talibul ilmi wa hifdzul Quran, yaitu tentang penuntut ilmu dengan menghafal Al-Quran, di mana di sini disebutkan bahwasannya sudah selayaknya para penuntut ilmu itu hendaknya mereka menghafal Al-Quran, dan ini bahkan dijadikan sebagai standar, ya, dijadikan sebagai standar bagi para penuntut ilmu agar kiranya mereka bisa menghafalkan Al-Quran. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak bagaimana tulisan beliau di dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan, laqad kana hifdzul qur'ani 'inda ahli ilmi minal asasiyat allati yabda'u biha talibul ilmi. Bahwasannya menghafal Al-Qur'an itu bagi para penuntut ilmu merupakan suatu basic, ya, suatu dasar, ya, yang mana para penuntut ilmu diharuskan untuk memulai di dalam perjalanan menuntut ilmunya itu dengan menghafal Al-Qur'an. Walidha faqad kana al-wahid minhum la yataraddad an syuru' bihifdhihi wa dhabtihi fa asbaha hifdhuhu simatan barizatan fi mujtama'i ahli ilmi wa talabatihi. Dan banyak di antara para penuntut ilmu yang dia seharusnya memulai di dalam perjalanan menuntut ilmunya itu dengan menghafal Quran, dan juga benar-benar mungkin di dalam menghafalnya, sehingga kemudian ini menjadi ciri khas, ya, di tengah masyarakatnya, terkhusus bagi para ahlul ilmi dan juga penuntut ilmu. Dan sebagaimana
wan nadhir fi kutubit tarajum yura misdaqu dzalik, dan sebagaimana dituliskan di dalam kitab-kitab biografi para ulama yang menyebutkan bahwasannya ini sudah menjadi ciri khas bagi para penuntut ilmu, bagi para ulama, yang mana mereka mengawali perjalanan menuntut ilmunya itu dengan menghafal Al-Quran. Bal al-ajib anna ba'dahum kana yu'abu bi'adami hifdhihi lil Quran. Bahkan yang menakjubkan, ya, di kalangan para ulama salaf terdahulu, mereka menganggap aib, ya, bagi para penuntut ilmu, apalagi ulama, yang kemudian mereka tidak menghafal Al-Quran. Ya, ini dianggap sebagai suatu celaan tersendiri bagi mereka. Ya, walaupun hukumnya tidak wajib, ya, tetapi menjadi suatu yang dianggap cela bagi penuntut ilmu, lebih-lebih bagi para ulama yang kemudian mereka tidak menghafal Al-Quran. Bahkan disebutkan sebagai bukti dari pernyataan ini, ya, sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Hajar di dalam Taqrib At-Tahdzib, ketika beliau menceritakan tentang biografi Al-Imam Uthman bin Muhammad bin Abi Syaibah, ya, beliau mengatakan bahwasanya thiqah hafiz syahir, bahwasanya ini Al-Imam Uthman bin Muhammad bin Abi Syaibah ini adalah seorang yang thiqah, ya, seorang yang terpercaya. Tetapi walaupun dia thiqah, dia memiliki beberapa problem, memiliki beberapa kelemahan, dan di antara kelemahannya ternyata dinyatakan kana la yahfadzul Quran. Ya, ternyata beliau itu tidak menghafal Al-Quran. Jadi di dalam kalangan para ulama ahli hadis, ya, bagi mereka yang tidak hafal Al-Quran, walaupun dia terpercaya, walaupun jujur, walaupun thiqah, ya, tetap masih dianggap cela, tetap masih dianggap ada kelemahan jika orang itu ternyata tidak hafal Al-Quran. Wala budda ayyuqalu huna inna hifdzal Quran laisa wajiban. Dan kita harus, ya, menjelaskan bahwasannya memang benar menghafal Al-Quran itu bukanlah suatu kewajiban, bukan wajib hukumnya, yang dalam artian kalau tidak menghafal berarti berdosa, ya, bukan seperti itu. Memang bukan wajib, lakin hifdhahu miftahun li tariqil hifdhi wal fahmi. Akan tetapi dengan kita menghafal Al-Quran itu, ini adalah menjadi sebuah kunci bagi seorang penuntut ilmu untuk lebih dia mudah dalam memahami agama ini, ya, dan dalam menjaga agama ini. Wa hadza musyahad fi talabatil ilmi al-hafizin lahu. Ya, dan ini adalah sesuatu yang benar-benar dipersaksikan bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang menghafalnya. Walihada alaika ya talibal ilmi al-ihtimam bihadzal amr. Ya, maka dari itu, wahai bagi para penuntut ilmu, ya, benar-benar yang namanya menghafal Al-Quran itu dijadikan sebagai perhatian yang paling utama. Ya, jadi jangan merasa kemudian, Ustaz, saya sudah tua umurnya, sudah berlalu masa-masa keemasan di mana otak kita masih bersih, masih cerdas. Ya, jangan merasa seperti itu. Atau mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah banyak kesibukan mencari nafkah dan lain sebagainya sehingga nggak sempat untuk menghafal Al-Quran. Jangan pesimis dulu. Ya, kita dituntut untuk berusaha. Ya, terlebih lagi bagi para penuntut ilmu, ya, tidak masalah misalkan menargetkan sehari hanya 1 ayat atau mungkin separuh ayat kalau memang ayatnya panjang, tidak apa-apa, yang penting istiqamah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue, yang paling istiqamah walaupun sedikit. Ya, jadi nggak masalah. Ustaz, saya menghafal surat Al-Ikhlas misalkan, tapi 1 pekan baru saya hafal, enggak masalah, dan itu bukan aib. Ya. Yang penting di sini adalah di mana kita mencurahkan segala perhatian kita untuk kita berusaha menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa mudha'afatul juhd fit tahsil, dan juga kita bersungguh-sungguh, ya, sebagaimana kita bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah, sebagaimana kita bersungguh-sungguh di dalam berbisnis misalkan, maka ini jauh lebih butuh untuk kita bersungguh-sungguh, ya, menghafal Al-Quran. Sekali 2 kali mungkin sulit untuk dihafal, tapi terus istiqamah, ya, terus kita optimis, dan jangan lupa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah mudahkan. Ya. Jadi masalah umur, ya, bukan menjadi alasan, kesibukan tidak menjadi alasan. Apakah antum pikir ulama-ulama terdahulu mereka pengangguran semua sehingga bisa menghafal Al-Quran? Kan nggak seperti itu.
Bahkan mereka orang-orang yang sibuk, mereka juga mencari nafkah, ya, untuk menafkahi anak dan istrinya. Bahkan bukan cuma istri-istri yang mereka nafkahi, ya. Kita menafkahi satu istri sudah merasa orang paling sibuk di dunia, sampai-sampai nggak sempat untuk menghafal. Jangan seperti itu. Para ulama dulu bisa, ya. Dan mereka sama-sama manusia, sama-sama dilahirkan ke dunia ini dalam kondisi la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Sehingga sama-sama kita modalnya nol gitu kan. Sehingga kemudian, ya, kenapa mereka bisa lalu kita tidak bisa? Padahal sama-sama waktunya 24 jam dalam satu hari, satu malam. Ya, jadi di sini butuh kesungguhan kita, yang mencurahkan segala kemampuan yang kita miliki dengan pertolongan Allah, maka kemudian kita terus berjuang untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Wal ya'lam talibal ilmi anna hifdzal Qur'an wal amal bihi mimma yaziduhu rif'atan wa 'uluwan. Kama warada fil hadits innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau akharin. Ya. Hendaklah kalian para penuntut ilmu mengetahui bahwasannya dengan kita menghafal Al-Qur'an dan juga disertai dengan pengamalannya, ya. Jadi garis bawahi bukan hanya sekedar menghafal Al-Qur'an tapi juga disertai dengan mengamalkannya. Maka hal ini bisa menambah ketinggian, ya, derajat seseorang, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau akharin." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat sebagian kaum, ya, karena sebab Al-Qur'an ini. Sebagaimana juga Allah merendahkan, menghinakan suatu kaum karena sebab Al-Qur'an ini. Ya, tinggal pilihan. Kita mau termasuk orang yang ditinggikan derajatnya atau termasuk orang yang dihinakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya dengan kita menghafal Al-Qur'an dan jangan lupa mengamalkannya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Wa hamilul Qur'an muqaddamun fid dunya wal barzakh wal akhirah. Bahwasannya para pembawa Al-Qur'an, ya, dalam makna, dalam artian mereka yang menghafal Al-Qur'an kemudian juga memahaminya, mengamalkannya, maka mereka senantiasa orang-orang yang diprioritaskan baik di dunia, baik di alam barzakh, lebih-lebih di akhirat. Sebagaimana dalil yang membuktikan akan hal ini, bahwasanya terkait dengan bagaimana seseorang yang menghafal Al-Qur'an kemudian dia menjadi prioritas di dunia adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummun nasa aqra'uhum li kitabillah. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan bagi mereka-mereka yang pantas untuk dijadikan sebagai imam, dimajukan untuk menjadi imam salat adalah aqra'uhum li kitabillah. Ya, yang paling banyak hafalannya, yang paling faham ayat Al-Qur'an, yang paling banyak amalannya. Ini yang paling diutamakan untuk dijadikan sebagai seorang imam, dan ini di dunia. Sudah diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana prioritas bagi mereka ketika di alam barzakh? Yaitu sebagaimana ketika banyak peristiwa peperangan yang dialami oleh Rasul dan para sahabat di dalam melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ketika ada di antara mereka yang kemudian mati syahid, ya, seperti dalam peristiwa perang Uhud, banyak kaum muslimin yang gugur di sana sebagai syuhada, yang ketika itu para sahabat, ya, merasa tidak memiliki kesanggupan untuk menggali kuburan satu-satu untuk menguburkan jenazah saudara-saudara mereka, sehingga kemudian mereka meminta keringanan kepada Rasulullah SAW agar menjadikan satu lubang itu 2 atau 3 jenazah, sehingga kemudian Rasul mengizinkan, ya, karena ada udzur di situ, ada masyaqqah di situ. Tapi kemudian, ya, Rasul yang memimpin itu, ya, yang memimpin di dalam penguburannya, dan sebelum dikuburkan maka Rasul bertanya dulu, ini di antara jenazah-jenazah ini siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, siapa yang paling faham Al-Qur'annya, siapa yang paling baik pengamalannya, maka itu yang didahulukan, ya, sehingga kemudian di alam barzakhnya dia mendapatkan kenikmatan lebih dulu, ya. Nah, ini juga adalah prioritas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para penghafal Al-Qur'an ketika di alam barzakh. Lalu bagaimana di akhirat? Amma taqdimuhu wa uluhu fil akhirah. Ya, adapun pemberian prioritas kepada para penghafal Al-Qur'an ketika di akhirat,
adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra warattil wa irqa wartaqi warattil fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya di akhirat nanti akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, akan dikatakan kepada mereka yang baik pemahaman Al-Qurannya, akan dikatakan kepada mereka yang baik pengamalan Al-Qurannya. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Iqra wartaqi, bacalah dan kemudian naiklah, warattil, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan, ya, yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang menghafal Al-Quran ketika semasa di dunia. Wa kafa bihadza syaraf fakhran wa rif'atan, dan sungguh, ya, cukup dengan kemuliaan ini, ya, bisa kita jadikan sebagai suatu kebanggaan, ya, yang mana seseorang atau seorang penghafal Al-Quran, ya, diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan kepada orang tersebut. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim, dan ini merupakan karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah adalah Maha pemilik kemuliaan dan juga keagungan. Kemudian juga beliau rahimahullah atau hafizahullah taala melanjutkan perkataannya, wa mimma yanbaghi at-tanbih alaihi, dan perkara-perkara yang perlu diperhatikan adalah anna ba'dhan nasi ya'tarihi qunutun wa ya'sun. Sebagian orang ada yang kemudian merasa putus asa, merasa futur ketika menghafal Al-Quran, merasa pesimis, ya, seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Belum apa-apa sudah mengatakan susah, belum apa-apa sudah mengatakan saya mudah lupa, belum apa-apa sudah mengatakan bahwasannya, ya, saya sudah tua, sudah berumur, sibuk dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia jadikan itu sebagai sebuah alasan untuk tidak menghafal Al-Quran. Dan ini adalah suatu hal yang dijadikan sebagai peringatan. Jangan sampai perasaan-perasaan itu hinggap di dalam hati kita, yang kemudian membuat kita jauh dari Al-Quran, yang membuat kemudian kita enggan untuk menghafal Al-Quran. Maka diingatkan oleh beliau, penulis hafizahullahu ta'ala, wa yaqulu ana hifzi dhaif, dan orang-orang ini mengatakan hafalan aku lemah, wala astati hifdzul Quran, dan aku tidak bisa menghafal Al-Quran, lima ajidu minas su'ubah, karena begitu sulitnya menghafal Al-Quran. Nah, banyak pernyataan-pernyataan seperti ini dari orang-orang, bahkan mungkin dari kita, ya, ketika menghafal baru sebulan 2 bulan sudah merasa putus asa, nggak bisa, susah, ya. Lalu kemudian futur, akhirnya kemudian meninggalkan di dalam menghafal Al-Quran. Fahadzal kalam qad yarid, ya, perkataan ini, ya, tentu jelas ada, ya, di tengah-tengah masyarakat kita. Nahnu na'lam anna nafsa kullama awadtaha ya'tadat, tapi perlu diketahui bahwasannya jiwa ini kalau seandainya kita paksa untuk membiasakan suatu aktivitas, maka insya Allah akan menjadi ringan. Ya, di awal mungkin kita berat, duduk berlama-lama mengulang-ulang bacaan ayat yang sama dalam rangka menghafal Al-Quran, mungkin awal-awal berat. Tapi dengan kita bersungguh-sungguh, kita memaksakan diri untuk itu, kita kendalikan jiwa kita, dan jangan lupa memohon pertolongan Allah, insya Allah suatu saat nanti akan tiba masanya di mana jiwa kita mencintai itu, sehingga kita merasa ada yang kurang kalau seandainya kita tidak duduk berlama-lama di dalam mengulang-ulang baca ayat Al-Quran. Kita merasa kemudian ada yang kurang ketika kemudian kita tidak menghafal Al-Quran. Wa anal insan al-jahil idza dakhala al-katatib ta'allama al-qira'ah wal kitabah wa kulluna qad wulidna la na'lamu syai'an. Ya, bukankah seorang yang jahil sekalipun, ya, orang yang jahil sekalipun ngeblank, kalau seandainya dia kemudian dipupuk, ya, senantiasa bersungguh-sungguh, misalkan masuk ke dalam perpustakaan, dia baca kitabnya secara berurutan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan, suatu saat dia juga menjadi orang yang bisa, ya, nggak mungkin akan selalu menjadi orang yang bodoh, nggak mungkin ngeblank terus gitu. Pasti kemudian ada informasi, ada ilmu yang dia dapatkan. Begitu juga seseorang yang menghafal Al-Quran, awalnya susah, tapi terus dibiasakan, terus dilawan godaan-godaan setannya, sehingga kemudian insya Allah atas pertolongan Allah suatu saat menjadi suatu kebiasaan, dan
Allah memberikan kemudahan baginya untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan sesungguhnya Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Ya, kita dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sama. Kita dengan Syekh bin Baz sama. Kita dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sama. Kita dengan Syekh Albani sama. Sama dalam hal apa? Dalam hal ketika dilahirkan oleh ibu kita dalam kondisi sama-sama la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Ngeblank, nol. Tapi kemudian yang membedakan adalah ketika kemudian kita bisa menggunakan segala pemberian Allah itu untuk mencapai apa yang menjadi tugas kita. Sebagaimana di sini dikatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian itu pendengaran, penglihatan dan juga hati. Yang ini semua adalah sebagai potensi, sebagai wasilah, sebagai media yang bisa kita gunakan untuk dalam rangka menghafal Al-Qur'an. Ya. Bahkan seseorang yang buta sekalipun, masya Allah kita pernah menyaksikan gitu, ada orang yang buta bisa menghafal Al-Quran mungkin. Terkadang itu menjadi cambukan bagi kita, kita yang matanya sehat, yang bisa setiap saat membaca Al-Quran dari mushaf, tapi kemudian kita tidak bisa menghafal Al-Quran. Mereka yang buta bisa, dengan bermodalkan zaman dulu saya pernah tahu ya, ada orang buta, dia hanya bermodalkan kaset gitu. Ya zaman dulu masih kaset pita gitu, pakai apa namanya Walkman gitu, dibawa kemana-mana, dihidupkan gitu. Satu ayat kemudian dimatikan, diulang lagi, kemudian diikuti dan seterusnya sampai 30 juz hafal. Mungkin, masya Allah. Ya. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Mereka ada kekurangan dari fisiknya, tapi bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah ini yang jadi permasalahan adalah bagaimana kesungguhan, bagaimana niatan dalam hati kita. Kalau dari awal kita sudah pesimis, ya sudah nggak akan bisa. Tapi kalau dari awal kita sudah optimis, kita berjuang memohon pertolongan Allah, maka pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil jawarih hiya asbabut tahsil wal hifzi. Dan anggota badan ini seperti yang tadi disebutkan, contohnya adalah pendengaran, penglihatan dan juga hati. Ya ini adalah menjadi sebab-sebab untuk kita bisa menghafal Al-Qur'an. Fa idza akhlasal 'abdu an-niyata lillahi a'anahu Allahu 'ala hifdhihi li kitabihi. Dan ketika seorang kemudian ikhlas ya di dalam menghafal Al-Qur'an, benar-benar motivasinya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mudahkan baginya untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, jadi jangan merasa, Ustaz, cukup anak saya aja deh yang menghafal Al-Qur'an. Maka saya sekolahkan dia di pesantren, saya sekolahkan di sekolah-sekolah agama, saya sekolahkan di sekolah-sekolah tahfidzul Quran. Biar anak saya sebagai orang tua cukup cari nafkah aja. Jangan gitu. Justru seharusnya ya ini jadi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jangan mau kalah saing dengan anak gitu. Jadi anak-anak menghafal Al-Qur'an, kita juga harus bisa menghafal Al-Qur'an. Jangan mau kalah. Anak-anak kita hafal 1 juz, kita kalau bisa lebih dari itu. Sehingga ketika anak mau murojaah sama kita, ya kita bisa mengimbanginya. Ya, jangan sampai kemudian ya anak-anak justru lebih banyak hafalannya daripada orang tuanya. Sehingga khawatir nanti ya menjadi suatu hal yang tidak baik di pribadi masing-masing. Wa hunaka khutuwat wa umur tu'inu ala hifdzil Qur'anil Karim biidznillah taala wa minha. Dan di sini ada beberapa langkah, beberapa metode, beberapa cara yang bisa memudahkan kita di dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, salah satunya adalah atau diantaranya yang pertama al-ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang pertama, dan ini yang paling utama adalah hendaknya seseorang ketika menghafal Al-Quran itu niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Dan ini juga kemudian ayo kita nasihatkan kepada anak-anak kita yang memang sedang menghafal Al-Quran, atau yang baru memulai menghafal Al-Quran, atau yang mau memulai menghafal Al-Quran. Kita ingatkan mereka bahwasanya di dalam menghafal Al-Quran
ya harus diawali dengan niatan yang ikhlas. Hilangkan motivasi duniawi. Ya, jangan sampai kemudian kita sebagai orang tua hanya untuk sekedar berbangga-banggaan. Ketika anak kita sudah hafal Al-Quran, jadi bahan cerita kemana-mana. Anak saya baru 1 tahun mondok pesantren sudah hafal Quran 15 juz. Anak saya sudah hafal 30 juz, begini begitu, menjadi kebanggaan. Dalam artian untuk fakhr, untuk menyombongkan diri, merasa bahwasanya orang lain gak bisa mendidik anaknya karena belum hafal Quran, sedangkan saya ini bisa. Nah, ini menandakan bahwasanya dia tidak ikhlas. Begitu juga kepada seseorang yang menghafalnya, harus ikhlas. Jangan sampai kemudian menghafal Al-Quran supaya nanti ketika besar atau ketika sudah hafal Al-Quran digelari sebagai Al-Hafidh misalnya, seorang penghafal Al-Quran, atau supaya jadi seorang ustadz atau seorang yang ditokohkan, atau kemudian bisa dapat prestasi ini prestasi itu, atau bisa ikut lomba ini lomba itu, tingkat ini tingkat itu. Ya, ini semua adalah urusan dunia. Ya, yang khawatir ini akan merusak keikhlasan kita, karena tujuan utama dari menghafal Al-Quran bukan untuk mendapat predikat baik di dunia, tapi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna hifdhahu ibtigha'a mardatih. Dan hendaknya dia dalam menghafal itu benar-benar dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna 'aunan lahu 'ala ta'atillahi wa 'ala tahsilil ilmi. Dan ini yang faktor paling utama dalam kita mengikhlaskan niat karena Allah di dalam menghafal Al-Quran, yaitu hendaknya ketika menghafal Al-Quran itu kita niatkan bahwasanya dengan menghafal Al-Quran itu bisa membantu kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan juga bisa memudahkan kita di dalam kita mempelajari ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ya, maksudnya dengan kita menghafal Al-Quran, kita lebih mudah untuk mempelajari tafsir, kita lebih mudah untuk mempelajari ilmu-ilmu hadis, kita lebih mudah untuk mempelajari ilmu fikih, kita lebih mudah untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, karena agama Islam, ya, di dalam kita mempelajari dalam segala bidangnya itu pasti tidak terlepas dari yang namanya ayat Al-Quran, yang itu dijadikan sebagai sumber utama, sebagai dalil. Maka Masya Allah ketika seorang sudah hafal Al-Quran, dikatakan dalilnya ini, dalilnya itu, mereka langsung sudah hafal. Ya. Jadi lebih memudahkan bagi dia, ya, lebih memudahkan untuk memahami agama ini, dan juga lebih memudahkan baginya untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu dia. Ketika dia mudah untuk memahami agama ini, maka mudah juga bagi dia untuk mengamalkannya. Dan ini salah satu sebab utamanya adalah ketika seseorang sudah menghafal Al-Quran. Fa idza jahada al-insanu nafsahu fi taqwimi niyyatihi, apabila seorang telah bersungguh-sungguh ya dalam meluruskan niatnya, wa jahada nafsahu fi amalil asbab min qiraatil Qur'an wa tardidihi bi kathrah fi ana'il lail wa atrafin nahar, dan juga seseorang telah bersungguh-sungguh mengendalikan jiwanya, memaksa jiwanya di dalam melakukan hal-hal yang menjadi sebab untuk menghafal Al-Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran dan juga mengulang-ulangnya dengan banyak, baik di malam hari maupun di siang hari. Fa inna dzalika insyaallah yuyassiru lahu hifdzal Quran. Dan hal-hal seperti itu atas izin Allah, ya Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk menghafal Al-Quran. Ya, jadi poin pertama di dalam langkah-langkah kita untuk bisa mudah dalam menghafal Al-Quran adalah hendaknya kita ikhlas di dalam niatnya, dan kita niatkan dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk memudahkan kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan juga memudahkan kita di dalam memahami agama ini. Kemudian langkah yang kedua di dalam kita menghafal Al-Quran adalah dengan cara qiraatu tafsiri ma turiduhu hifdhahu minal ayat, yaitu kita membaca tafsirnya, ya, dari ayat-ayat yang akan kita hafal. Ya, kalaupun misalkan belum sanggup untuk membaca tafsirnya, ya paling tidak membaca terjemahannya, membaca artinya, sehingga kita faham apa yang kita hafal, faham apa yang akan kita hafal. Dan ini sangat membantu untuk memudahkan seseorang bisa menghafal Al-Quran. Dan ini mujarrab ya ikhwan, ini suatu hal yang bisa dibuktikan, dan bahkan sudah dilakukan oleh banyak para hufaz, para ulama kita. Ya. Untuk memudahkan seorang dalam menghafal Al-Quran, maka dibaca dulu terjemahannya, lebih-lebih dibaca tafsirannya, sehingga dia tahu alur ceritanya. Seperti misalkan seorang ingin menghafal surat Yusuf,
Maka dibaca di situ, oh ternyata ya ayat pertama, kedua dan seterusnya ini mengawali kisah tentang bagaimana ayahnya Yusuf yaitu Nabi Yakub ya, bermimpi, atau Nabi Yusuf bermimpi ya. Kemudian seterusnya kisah Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur dan seterusnya, sehingga urutannya kita hafal. Sehingga dengan urutannya kita hafal dan jalan ceritanya juga kita faham, maka insya Allah itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan lebih-lebih dari itu, di saat kita sudah memahami tafsirannya, bukan hanya sekedar menghafalnya, ini juga akan memudahkan kita untuk mengamalkannya ya. Ini akan memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Bahkan disebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bahkan menceritakan bahwasannya menghafal surat Al-Baqarah itu hampir 10 tahun ya. Sekali Abdullah bin Umar, seorang ulama, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, tapi menghafal surat Al-Baqarah sampai hampir 10 tahun. Sedangkan anak-anak kita bisa mungkin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kurang dari 1 tahun paling lama. Kenapa beliau sampai selama itu menghafal surat Al-Baqarah? Ternyata dijelaskan oleh para ulama ya, maksudnya bukan hanya sekedar hafal di lisan, tapi juga memahami maknanya dan juga mengamalkannya ya. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Jadi ya, diusahakan kita membaca tafsir atau minimal terjemahan dari ayat-ayat yang akan kita hafal itu, sehingga itu kemudian akan lebih memudahkan kita di dalam menghafalkan Al-Quran. Wa qad yaqulu qail, dan terkadang ada seorang mengatakan, wa hal hadza yajibu alayya, apakah kita membaca tafsiran atau membaca terjemahan sebelum kita memulai menghafal ini adalah hukumnya wajib? Maka jawabannya laisa biwajib ya, bukan wajib, hukumnya tidak wajib. Walakin yu'abu 'alaika an tahris 'alal hifzil mujarrad wa li hadhihi al-alfaz al-Qur'aniyah wa anta tajhal ma'naha ya. Membaca tafsirannya, membaca terjemahan dari ayat-ayat yang kita hafal, ini hukumnya tidak wajib. Cuma menjadi suatu hal yang aib, menjadi suatu hal yang tercela bagi mereka-mereka yang selama ini dia menghafal Al-Quran, bahkan mungkin dari kecil dia hafal Al-Quran sampai usia tua misalkan, tapi kemudian dia nggak paham apa yang dia hafal ya. Dan memang berpahala gitu dari apa yang dia baca, satu hurufnya 10 kebaikan ya. Dia mengulang-ulang berkali-kali, Masya Allah kebaikannya luar biasa. Tapi menjadi suatu cela kalau seandainya dia hanya sekedar menghafal. Puluhan tahun dia hafal Al-Quran tapi nggak paham apa yang dia hafal. Nah ini khawatir nanti seperti burung beo gitu kan. Burung beo disuruh menghafalkan la ilaha illallah bisa, la ilaha illallah, la ilaha illallah bisa, tapi paham nggak dia? Nggak paham apa yang dia katakan. Begitu juga kita, jangan sampai kemudian kita menghafal Al-Quran kemudian kita tidak mengetahui maknanya ya. Kita mulai dari apa yang sudah kita hafal ya. Paling tidak 3 Qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah sudah hafal semua ya. Ada yang belum hafal 3 surat ini? Insyaallah pasti sudah hafal semua. Nah coba ya, kita mulai fahami, kita mulai baca terjemahannya, kita mulai baca tafsirannya, bagaimana perkataan para ulama tentang ayat-ayat ini, tentang surat-surat ini. Kemudian berlanjut kepada ayat-ayat yang lain yang sudah kita hafal, sehingga semua surat yang sudah kita hafal, sudah kita fahami, sudah kita baca terjemahannya, sudah kita baca tafsirannya, maka kemudian kita berpindah kepada hafalan baru yang akan kita hafal. Jadi seperti itu ya. Jadi aib, bukan wajib memang, tapi aib bagi mereka yang kemudian sudah menghafal Al-Quran atau dalam proses menghafal Al-Quran tapi kemudian tidak memahami maknanya. Wa kanu ya'maluna bima yahfadun, dan para ulama salaf terdahulu ya, mereka benar-benar mengamalkan dari apa yang mereka hafal ya. Beda di zaman sekarang, banyak hafalan tapi minim pengamalan, sehingga kemudian ya orientasinya dia menghafal supaya bisa ikut lomba ke sana ke sini, dari mulai tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan sampai tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional, hanya untuk perlombaan gitu. Sampai-sampai kalau kita dapati di KTP-nya pekerjaannya apa? Peserta lomba misalnya, lomba hifdzul Quran ya.
Tapi kalau hanya sekedar motivasi bagi anak-anak kita, ya nggak apa, silahkan untuk motivasi dia. Ya, tapi kita juga harus tanamkan pemahaman yang benar kepada dia, bahwasanya ini bukan tujuan. Mengikuti lomba, juara dalam perlombaan bukan tujuan utama dari menghafal Al-Quran. Tapi ini hanya sekedar motivasi agar lebih semangat, ya, agar lebih semangat. Karena ulama salaf terdahulu mereka benar-benar mengamalkan apa yang mereka hafal. Dan ini sebagaimana diceritakan, dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an annahum idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal fata'allamna al-Qur'an wal ilm wal amal jami'an. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan bahwasannya telah menceritakan kepada aku orang-orang yang langsung bertalaki kepada Rasul, orang-orang yang langsung belajar Al-Quran dari Rasul, itu para sahabat. Beliau mendapatkan cerita dari para sahabat tentang bagaimana para sahabat belajar Al-Quran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya ingat salah satunya adalah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ta'alamna 10 ayati minal Qur'an lam nujawizhunna hatta na'lama ma'aniyahunna wa na'mala jami'an aw kama qala. Kami mempelajari 10 ayat demi 10 ayat Al-Quran itu dari Rasulullah SAW, dan kami tidak berpindah dari 10 ayat pertama kepada 10 ayat berikutnya, melainkan kami sudah memahaminya dan kami mengamalkannya, baru kemudian pindah kepada 10 ayat berikutnya. Berbeda dengan di zaman sekarang, hafalannya sudah banyak tapi pengamalannya belum. Nah, ini yang membedakan kita dengan para sahabat dan generasi salaf terdahulu. Fata'alamna al-Qur'an wal ilma wal amal jami'an, sehingga kemudian ya dikatakan di sini kami mempelajari Al-Qur'an sekaligus mempelajari ilmu agama, yaitu memahami makna atau isi kandungan dari Al-Qur'an tersebut, wal amal jami'an, dan juga sekaligus kita mengamalkan isi kandungan dari Al-Qur'an. Jadi secara bersamaan menghafal, memahami, dan juga mengamalkan. Ya, bahkan masya Allahnya para sahabat dulu di saat mereka memahami Al-Quran, mengamalkan, langsung di bawah pengawasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika ada kekeliruan mereka dalam pemahaman, ada kekeliruan di antara mereka dalam pengamalan, Rasul langsung menegurnya, Rasul langsung meluruskannya, mengingatkannya. Dan kalaupun Rasul tidak tahu, Allah pasti akan mengabarkan, Allah pasti akan mewahyukan. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah tidak akan mungkin lupa. Ya, Allah pasti akan mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya misalkan ada kekeliruan dari pengamalan atau pemahaman sebagian sahabat dan seterusnya. Dan ini bagaimana mereka-mereka di dalam menghafal, memahami, dan juga mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di dalam langkah-langkah menghafal Al-Quran adalah al-qiyam bima yahfad fi salatil laili wa tardidu dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza qama sahibul qur'ani faqara'ahu bil laili wan nahari dzakarah wa illam yaqum bihi nasiyahu. Nah, ini juga cara yang penting di dalam seseorang menghafal Al-Qur'an agar hafalannya bagus, agar mutqin, yaitu hendaknya dia ya mengulang-ulang hafalannya di saat qiyamul lail, ya, di saat qiyamul lail. Makanya dari awal anak-anak kita yang di pondok, yang di pesantren, yang di asrama, itu kita arahkan untuk qiyamul lail dan kemudian mengulang hafalan mereka, ya, berdasarkan nasihat-nasihat para ulama, ya, agar hafalannya bisa lebih mutqin, ya. Terlebih kalau hafalannya sudah banyak, ya, dia bisa misalkan 1 rakaat, misalkan 1 juz, ya. Jadi banyak yang bisa dia murajaah. Dan ini masya Allah, selain dia bisa menikmati sholatnya, juga kemudian ini bisa menambah mutqin di dalam hafalannya. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza qama sahibul Quran, apabila seorang penghafal Al-Quran dia mendirikan sholat malam,
dan dia membaca ayat-ayat yang dia hafal di dalam salat malamnya itu, ya, maka dia akan senantiasa mengingat ayatnya. Ya, intinya dibaca ketika salat, baik salat malam maupun salat di selain itu. Ya, dia akan lebih mudah untuk mengingatnya dan juga lebih mungkin. Wa illam yakum bihi nasihu, dan apabila seandainya bacaan hafalan itu tidak dibaca ketika salat, maka ini akan lebih mudah untuk lupa dari apa yang dia hafalkan. Kemudian yang keempat, tikrarul qiraa'ah fi ghairi shalah wa hiya muta'alliqah billati qablaha. Selain kita dianjurkan untuk mengulang-ulang hafalan di dalam salat, juga kita tentu dianjurkan untuk mengulang-ulang hafalan di luar salat. Ya. Jadi maknanya di setiap waktu, baik dalam salat maupun di luar salat, dianjurkan untuk senantiasa murojaah, mengulang-ulang hafalan agar hafalannya lebih kuat. Yang kelima, ayyakunal hifdha bitalaqqi. Nah, ini juga yang sangat penting sekali. Hendaknya seseorang di dalam menghafal Al-Qur'an itu dengan cara talaqqi, yaitu dengan seorang guru yang akan mendiktekan bacaan ayat Al-Qur'an dia, atau diperdengarkan kepada seorang guru. Karena kalau kita menghafalnya secara autodidak sendiri misalkan, ya khawatir ada bacaan-bacaan keliru yang tidak sesuai dengan hukum-hukum tajwid, tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, sehingga tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang membimbing. Nah, ini repot. Ya. Dan kalau seandainya seorang memiliki keterbatasan, Ustaz, saya nggak ada guru pembimbing misalkan, nggak ada ustadz yang bisa, ya, membimbing saya untuk bisa mentalakikan Al-Quran, maka gunakan wasilah lain, ya. Seperti di zaman sekarang kita bisa mendengar murotal masyayikh yang sudah dikenal bagus bacaannya, ya, kita dengarkan ayat per ayat, huruf per huruf, bagaimana hukum tajwidnya, bagaimana cara mereka mengucapkannya, bagaimana panjang pendeknya, bagaimana dengungnya, bagaimana makharijul hurufnya, kita perhatikan dan kita ikuti betul, ya, sehingga kemudian bacaan kita benar-benar selamat dari kekeliruan, ya. Dan menjadi suatu hal yang menyulitkan ketika seorang sudah terlanjur hafal dengan bacaan yang keliru. Nah, ketika suatu saat dia dapati ternyata apa yang dia hafal selama ini keliru, biasanya susah untuk perbaiki, kagok, ya, karena lidah ini udah otomatis mengucapkannya dengan bacaan yang keliru yang sudah dihafal selama ini. Ya, ini pentingnya, ya, kita menghafal Al-Quran dibantu dengan seorang guru, ya, sehingga kemudian kita bertalaki kepadanya, dan atau kita memperdengarkan bacaan kita di hadapan guru kita. Kemudian yang keenam, antakunul qiraa'ah awil hifz ala nushah wahidah. Nah, ini juga penting. Hendaknya seorang ketika menghafal ini usahakan jangan ganti-ganti mushafnya. Ya, mushafnya cukup satu itu aja. Jangan ganti-ganti. Nanti hari ini mushafnya ini, besok beda lagi, jangan. Saya Ustaz banyak mushaf di masjid nganggur gitu. Kita pakai yang ini sehari, besok yang itu gantian gitu. Enggak kayak gitu caranya. Ya, usahakan dari awal kita mau menghafal, pilih mushaf yang mungkin mudah bagi kita untuk dibaca. Ya, udah gunakan itu. Sampai kita hafal Quran, sampai kita hafiz 30 juz misalnya. Ya, kita gunakan satu mushaf. Kalaupun memang misalkan mushafnya rusak atau hilang, maka kalaupun mau ganti, ya ganti dengan mushaf yang cetakan sama, sehingga halamannya, barisnya itu tidak berubah, masih sama seperti yang rusak atau yang hilang, ya. Karena seseorang ketika menghafal itu, dia pasti sambil membayangkan, ya, urutan ayatnya. Oh, ini ayat ini ada di bagian atas misalkan. Oh, ini ada di sebelah kanan. Oh, ini ada di sebelah kiri. Sehingga dia sambil membayangkan, dan itu adalah faktor yang membantu mereka untuk lebih mengingat hafalannya. Ya. Adapun kalau seandainya ganti-ganti mushafnya, mungkin kalau pakai mushaf ini halaman 25, tapi di mushaf satunya halaman 26, ya, repot lagi. Mushaf ini ada di sebelah kanan, ternyata mushaf satunya ada di sebelah kiri. Akhirnya kemudian kacau. Nah, ini akan semakin menyulitkan seseorang di dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, jadi ini dia 6 langkah-langkah yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di dalam kita mudah untuk menghafal Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, wahuna amrun la budda minat tanbih alaihi, dan di sini ada
suatu perkara yang penting yang harus kita perhatikan, bahwasannya al-hadar min dukhulil ya'si ila qalbihi bisababi tuli muddatil hifdi. Hati-hati, jangan sampai ada rasa bosan, jangan sampai ada rasa merasa lelah, ya, maksudnya merasa futur di dalam hati kita dengan lamanya waktu menghafal kita. Sebagaimana tadi sudah kita ingatkan, jangan misalkan Ustaz saya sudah menghafal 5 tahun, ya, menghafal juz 30 nggak hafal-hafal misalkan. Jangan menyerah, jangan kemudian udah deh saya nyerah, angkat tangan, lambaikan tangan di kamera, yang akhirnya kemudian dia stop dari menghafal. Jangan seperti itu. Ini adalah min madakhil syaitan, ini adalah bagian dari tipu daya syaitan, ya, yang membuat kita kemudian jauh dari kebaikan di dalam menghafal Al-Quran. Terus lanjutkan, walaupun kemudian memang benar-benar kita nggak hafal gitu ya, tapi kita sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Tetap luruskan niat. Masa iya nggak hafal sih? Pisau yang tumpul saja kalau terus diasah pasti akan tajam. Masa kita sudah 5 tahun atau bahkan sudah berapa tahun kita sudah bersungguh-sungguh begadang gitu kan menghafal, masa iya nggak hafal? Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kemudian setan membisik-bisiki, memberikan tipu dayanya kepada kita yang membuat kemudian memasukkan rasa bosan atau rasa penat di dalam hati kita sehingga kemudian kita meninggalkan di dalam menghafal Al-Quran. Falaqad kana salafu yajlisuna zaman at-tawil fi hifdz surah al-wahidah wa ma yaziduhum dhalika illa muthabara wa hirsan. Wa laqad warada anna Ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhuma makatha bid'a sinin fi surati al-Baqarah. Dan kita dapati orang-orang salaf terdahulu, para salaf, mereka bahkan duduk dalam waktu yang sangat lama, ya, maksudnya menghafal Al-Quran dalam waktu yang sangat lama, ya, tetapi tidak membuat mereka menyerah. Bahkan dengan waktu yang lama itu membuat mereka semakin gigih, semakin sabar untuk meraih hafalannya itu. Dan sebagaimana juga disebutkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, di mana beliau, ya, menghafal Al-Quran lebih dari 5 tahun, menghafal surat Al-Baqarah lebih dari 5 tahun. Ya, ini waktu yang panjang, hanya surat Al-Baqarah, tapi kemudian beliau tetap bersabar dan tetap gigih di dalam menghafalnya. Wa qala Abu Bakar bin Ayyash, qara'atul Qur'an ala Asim ibn Abi Nujud, fakana ya'muruni an aqra'a alaihi fi kulli yawmin ayah la azidu 'alaiha. Ya, dikatakan dari Abu Bakar bin Ayyash, beliau mengatakan aku membaca Al-Quran kepada Asim bin Abi Nujud. Nah, kemudian gurunya ini, yaitu Asim bin Abi Nujud, memerintahkan kepada Abu Bakar bin Ayyash ini, ya, kalau kamu mau menghafal Al-Quran, setiap hari setor hafalan 1 ayat. Setiap hari setor hafalan satu ayat, nggak boleh lebih. Jadi perintah gurunya kayak gitu. Nah, bayangkan 30 juz berapa ayat itu? Kalau satu harinya 1 ayat, berapa puluh tahun waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghafal 30 juz? Ya, lama. Tapi kemudian wa yaqulu inna hadza athbat laka. Kemudian gurunya ini mengatakan, dengan kamu menyetorkan hafalan 1 hari 1 ayat saja, ini akan lebih mungkin bagimu, lebih kuat hafalannya. Falam aman an yamuta syekh qabla an afrig min al-Quran. Tapi kemudian muridnya ini merasa, saya khawatir nih, kalau setiap hari cuma dibatasi 1 ayat saja menyetorkan hafalan, khawatir belum selesai saya menghafal Al-Quran, syekhnya udah mati duluan, udah keburu meninggal. Akhirnya saya nggak selesai nih hafalan. Akhirnya beliau pun, ya, memohon kepada syekhnya untuk agar diizinkan lebih dari itu. Famaziltu atlubuhu ilaihi hatta adina fi 5 ayatin kulla yaum. Dan kemudian ini muridnya Abu Bakar bin Ayyash terus minta sama syekhnya agar diizinkan lebih dari 1 ayat. Dan akhirnya syekhnya memberikan izin, ya, untuk setiap 1 hari setor hafalannya cukup 5 ayat aja. Ternyata dikasih izinnya cuma sedikit, ya, cuma 5 ayat. Kalau kita masya Allah sehari, ya, ada anak-anak kita yang sampai kemudian bisa menyetorkan 1 halaman, ya, atau bahkan 1 lembar, 2 halaman, atau bahkan bisa lebih dari itu, ya. Dan ini seorang ulama besar hanya diizinkan maksimal 5
ayat dalam setiap harinya ketika menghafal Al-Quran. Dan ini tujuan utamanya adalah agar lebih mantap hafalannya, ya, agar lebih mutqin. Faya talibal ilmi, wahai para penuntut ilmu, hadari minal yasi, ya, hati-hati, ya, jangan sampai kemudian ya kita dihinggapi penyakit bosan di dalam menghafal Al-Quran. Wabdul juhdaka bisidqin, dan kemudian ayo kita kerahkan semua kesungguhan kita, ya, dengan jujur, ya, makanya tadi harus dengan niatan yang baik, ya, kita benar-benar dengan jujur mengerahkan segala kemampuan kita, berlelah-lelah kita. Jangan sampai semangatnya ketika ada ustadz aja, jangan sampai semangatnya ketika ada yang liatin, jangan semangatnya ketika ada calon mertua misalkan, jangan, ya, tapi bisidqin, dengan jujur, benar-benar murni dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Falantara biidznillah, dan jika kita benar-benar jujur, ya, di dalam niatnya, dan kita juga bersungguh-sungguh, ya, maka kita akan melihat hasilnya yang baik, di mana suatu saat nanti, ya, Allah pasti akan memberikan kemudahan bagi kita, dan kemudian hati kita akan menjadi tenang, menjadi dingin, dalam artian menjadi lembut, ya, menjadi segar karena apa yang sudah kita capai atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum, dan sesungguhnya ilmu itu dengan kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya, ya, jadi nggak ada istilah ilmu laduni, ya, tiba-tiba jadi ahli ilmu gitu, tiba-tiba jadi ulama, nggak bisa. Tapi harus bersusah payah dulu. Nggak bisa juga kemudian tiba-tiba dia hafal Al-Quran, nggak bisa, ada prosesnya. Selama ini mungkin kita melihat hasil aja gitu, orang kok bisa hafal Al-Quran, Masya Allah enak banget ya udah hafal Al-Quran. Dia nggak tahu gimana cerita di balik itu, bagaimana dia harus begadang setiap malamnya, bagaimana dia kemana-mana harus bawa mushaf, bagaimana dia sampai kemudian mengurangi waktu duniawinya demi untuk bisa menghafal Al-Quran, sampai dia menjadi seorang penghafal Quran seperti yang kita lihat sekarang. Jadi ada kesungguhan di sana, ya, ada kesabaran, ya, ada berlelah-lelah di sana di dalam kita menuntut ilmu juga menghafal Al-Quran. Innamal ilmu bitta'allum, bahwasanya ilmu itu diraih, ya, dengan kita mengejarnya, itu bersusah payah di dalam mengejarnya. Wa may yatasabbar yusabbiruhullah, ya, siapa yang bersungguh-sungguh di dalam bersabar, maka kemudian Allah pun akan mudahkan baginya untuk bisa bersabar. Wa ilaika amthilah min quwwati hifdzi wa hirsis salaf rahimahumullahu taala allaha an takuna sababan mu'inan lil hirsi 'ala talab wal hifz. Dan di sini disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala contoh-contoh bagaimana para ulama salaf terdahulu mereka bersungguh-sungguh di dalam menghafal Al-Quran, dan juga bagaimana kuatnya hafalan mereka, ya, sehingga dengan contoh-contoh ini mudah-mudahan bisa menjadi sebab yang bisa membantu kita untuk kemudian kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menghafal Al-Quran dari yang sekarang. Qaulu Mujahid, perkataan Mujahid rahimahullahu taala, sallaitu khalfa Maslamah bin Makhlad, aku suatu ketika pernah salat di belakang Maslamah bin Makhlad. Faqara'a surat al-Baqarah fama taraka wawan wala alifan, dan beliau yaitu Maslamah bin Makhlad ketika salatnya membaca surat Al-Baqarah, disimak oleh Mujahid rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan, ya, ketika Maslamah bin Makhlad ini membaca surat Al-Baqarah, bacaannya mutqin, tidak ada salah sama sekali, nggak ada ketinggalan satu huruf pun, baik huruf alif ataupun huruf waw, nggak ada yang ketinggalan, nggak juga ada ketambahan dengan huruf lainnya, pokoknya pas persis. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya hafalan beliau, ya. Dan kita mendambakan, ya, bisa kayak gini. Cuma Masya Allah di zaman sekarang sulit sekali. Kita udah sungguh-sungguh ngafal, tahu-tahu pergi ke mall, ya. Hafal cuma 1 juz, pergi ke mall yang lupa 5 juz. Jadi tekor, ya. Atau pergi ke jalan-jalan ngelihat ada wanita yang mengumbar auratnya segala macam, sulit kita untuk menahan pandangannya, ya. Bukan sengaja gitu, tiba-tiba terlihat gitu, mau langsung palingkan gimana gitu, susah. Terkadang nggak perlu pergi ke mall dengan gadget yang ada sama kita, ya.
buka YouTube misalkan, niatnya buka ceramah ustad, tahu-tahu yang muncul iklan orang buka aurat. Dan hal-hal ini bisa melemahkan hafalan kita. Ya. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya sampai mengeluhkan kepada gurunya, ya, Al-Imam Waqi' tentang buruknya hafalan beliau. Padahal beliau adalah seorang ulama yang dikenal kuat hafalannya. Ya. Tapi kemudian beliau mengeluhkan hafalan yang buruk. Sampai-sampai kemudian gurunya mengatakan bahwasanya ya, Imam Syafi'i harus meninggalkan kemaksiatan. Padahal ketika itu hanya gara-gara apa? Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betisnya seorang wanita. Ketika si wanita ingin naik ke atas tunggangan, betisnya tersingkap sedikit bagian kakinya. Dan itu pun nggak sengaja dilihat. Gara-gara itu Imam Syafi'i mengeluhkan buruk hafalannya. Dan kalau kita, ya, Masya Allah, bukan nggak sengaja, lebih banyak disengajanya daripada yang tidak sengaja, bahkan dicari-cari. Waliyadzubillah. Ya, jadi ini dia kisah salah seorang ulama salaf terdahulu tentang bagaimana kuatnya hafalan beliau. Wa qala Hafs bin Ghayath, ya, Hafs bin Ghayath mengatakan, min jalalati ibni Abi Layla, ya, bagian dari kemuliaan Ibnu Abi Layla, annahu qara al-Quran ala asyra syuyukh, bahwa dia membaca Al-Quran itu ya dengan 10 guru, maksudnya 10 qiraat, ya, dengan versi bacaan yang berbeda. Dan ini Masya Allah luar biasa, bisa dikuasai semuanya. Wa kana al-A'mash, dan juga al-A'mash yu'ridul Quran, ya, dia disodorkan Al-Quran atau membacakan Al-Quran, fayumsikuna alaihi al-masahif, ya, kemudian orang-orang semua ya mengecek di dalam mushaf, dan beliau pun membacakan Al-Quran, fala yukhti harfun wahid, dan di dalam membaca Al-Quran itu Al-Imam A'mash sama sekali tidak salah walaupun satu huruf, tidak ada yang salah walaupun satu huruf. Ini Masya Allah bagaimana ya kekuatan mereka di dalam menghafal. Ya, jadi kalau seandainya ada di antara kita yang merasa sulit untuk menghafal, maka kita muhasabah diri dulu. Bisa saja mungkin selama ini kita kurang menjaga pandangan kita. Bisa saja selama ini masih banyak kemaksiatan yang dengan sengaja kita lakukan. Nah, hal-hal ini yang menyulitkan kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam orang yang bermaksiat. Jadi kita bersihkan dulu, tinggalkan kemaksiatan, baru kemudian dengan niatan ikhlas karena Allah, ya, kita kerahkan segala kemampuan kita mulai menghafal Al-Quran dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bikulli hal yustafadu min ma sabaq anna mimma yu'inu ala hifdzil Quran al-Karim, dan secara kesimpulan, sudah lewat waktunya ya. Ya. Kita selesaikan dulu ini satu poin saja. Dan kesimpulannya, dari apa yang bisa kita ambil faedah dari poin-poin yang sudah kita bacakan tadi, maka perkara-perkara yang bisa memberikan faedah bagi kita untuk bisa menghafal Al-Quran adalah yang pertama, doa Allah bisidqin wa ikhlas ayyu'inahu ala hifdhihi wa yakuna qasdahu mardatillahi ta'ala ilman wa amalan. Ya, yang pertama adalah hendaknya seorang senantiasa berdoa kepada Allah, ya, dengan jujur, berdoa kepada Allah dan juga ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menghafal Al-Quran, sehingga dengan begitu Allah pun akan memberikan kemudahan agar memberikan pertolongan baginya untuk bisa menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu saja, juga berharap Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, memberikan pertolongannya dan dalam memahaminya dan juga mengamalkan Al-Quran tersebut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Saya rasa untuk sementara sampai di poin ini dulu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan poin-poin berikutnya, masih dalam pembahasan tentang bagaimana seorang penuntut ilmu dengan menghafal Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh iya, silakan, ada pertanyaan. Apa makna dari Allah meninggikan derajat seseorang?
ketika seseorang ditinggikan derajat oleh Allah, apakah secara zahir bisa dilihat atau dirasakan? Iya, makna ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini bisa terjadi ketika misalkan di akhirat, maka dia bisa jadi menjadi menjadi al-muqarrabun, menjadi orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak ditinggikan derajatnya di surga. Ya, ditinggikan derajatnya di surga. Karena kita ketahui bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Ya, level surganya lebih tinggi ya, bagi mereka-mereka yang memang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ditinggikan derajatnya ya bisa dalam banyak hal. Ya, ditinggikan derajatnya dari banyak hal. Mungkin walaupun tidak harus orang yang seperti itu berarti Allah meninggikan derajatnya, tidak. Ya, mungkin bisa saja dia misalkan menjadi orang yang dihormati di dunia gitu ya, atau mungkin dimuliakan, atau mungkin ditinggikan dengan ilmunya dan seterusnya. Ya, walaupun tidak mesti misalkan orang yang kaya, orang yang dihormati tidak mesti kemudian dia benar-benar ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakikat gitu. Bisa saja itu istidraj bagi dia. Ya. Tetapi seseorang yang sudah menempuh ya, seperti apa yang sedang kita bahas ini, misalkan dia menghafal Al-Quran sebagaimana janji Rasulullah SAW, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup akhi ya? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.